Hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kerja sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Kalimat ini bukan datang dari seorang motivator, bukan pula dari influencer yang baru baca 3 buku lalu bikin seminar. Kalimat ini datang dari seorang ulama, penulis, budayawan, narapidana politik. Namanya Buya Hamka. Tapi, siapa sebenarnya Buya Hamka? Ulamakah dia? Sastrawan? Korban? Atau justru pelaku? Di episode kali ini, mari kita bicara tentang seseorang yang menulis tafsir Al-Azhar dari balik jeruji penjara. Dan sekaligus tentang negeri ini, negeri yang kadang terlalu takut pada pemikiran yang berbeda. Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Tanah Sirah yang sekarang termasuk dalam wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nama kecilnya adalah Abdul Malik dan ia merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Ayahnya Haji Rasul, pendiri Muhammadiyah di Sumatera Barat. Tapi Hamka kecil bukanlah anak yang patuh-patuh amat. Dia keluar dari sekolah, belajar sendiri, merantau ke Jawa, baca buku kiri dan kanan, termasuk buku-buku dari Timur Tengah. Orang-orang bilang dia keras kepala, tapi sebenarnya dia hanya terlalu cepat berpikir untuk zamannya. Tahun 1930-an, Buya Hamka makin dikenal. Dia menulis novel, ceramah, dan tentu saja berdakwah. Tapi, ada satu hal yang membuat Hamka berbeda. Dia bukan ulama yang hanya bicara soal ibadah, dia bicara soal kemerdekaan berpikir. Dan itu berbahaya. Kita tak tahu lagi kemana akan pergi. Susah. Pagi susah, malam susah. Sehingga kusut benang itu tak tahu lagi jalan keluar. Tahun 1945, Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan berpikir belum tentu. Ketika Soekarno mulai menggandeng PKI, saya merangkul PKI. Saya berkata, PKI yo salahku, yo karangku, yen mati, aku melu kelangan. Buya Hamka bersuara, dan suara itu membuatnya dicurigai. Tahun 1962, Hamka diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tapi jabatan itu tidak cukup untuk menyelamatkannya. Justru, itu yang menyeretnya ke penjara. Tuduhannya terlibat dalam pemberontakan PRRI. Buktinya tidak pernah jelas. Tapi Hamka tetap ditangkap. Dan di sanalah dari sel penjara di Sukabumi, Buya Hamka menulis karya terbesar dalam hidupnya, Tafsir Al-Azhar. Tafsir yang ia tulis tanpa akses ke kitab lain, hanya dengan hafalan dan pikirannya sendiri. Setelah Soekarno tumbang, Hamka dibebaskan, tapi dia tidak menyimpan dendam. Bahkan saat Soekarno wafat, Buya Hamka lah yang memimpin sholat jenazahnya. Seorang tahanan mendoakan pemimpinnya yang dulu memenjarakannya. Bisa jadi, itu momen paling agamis dalam sejarah politik kita. Banyak yang mengenang Buya Hamka lewat novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tapi warisan sejatinya ada dalam pikirannya, dalam semangat berpikir merdeka, dalam keteguhan menyampaikan kebenaran, meski dibayar dengan penjara. Dalam keberanian ia mengatakan, hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kerja sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Karena hidup bukan hanya soal bertahan, tapi soal bermakna. Jadi pertanyaannya bukanlah sudah kerja keras atau belum, tapi kerja keras untuk apa? Kerja boleh, kerja keras juga boleh. Tapi jangan lupa, kerja itu cuma alat. Tujuan tetap harus jelas. Kalau tidak, capekmu cuma buat menunggu mati. Buya Hamka bukan cuma ulama. Beliau adalah seorang penulis,
sastrawan, filsuf, pejuang yang bahkan pernah dipenjara hanya karena idealismenya. Tetapi dia tetap menulis, tetap berpikir, karena hidup bukan sekedar bernafas baginya, dan kerja bukan sekedar untuk mendapatkan gaji. Bagi Hamka, kerja harus punya ruh, punya jiwanya, harus memiliki nilai, cinta, dan ada jalan yang dituju. Di zaman ketika suara kritis dianggap ancaman, dan pemikiran bebas dianggap musuh, kita butuh lebih banyak Hamka. Bukan untuk menjadi ulama atau menjadi sastrawan, tetapi untuk menjadi manusia yang hidup tidak hanya sekedar hidup, yang hidup tidak hanya untuk sekedar menumpang bernafas.